Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau coba bedah sumber yang Anda bagikan, kutipan dari buku Thank You for Arguing. Ya, betul. Kita fokus ke bab 15 ya, soal mengenali kekeliruan logika. Tujuannya sih biar kita semua, Anda juga punya semacam kacamata khusus gitu, buat lihat argumen yang kayaknya oke, tapi sebenarnya, logikanya kurang pas. Penting banget itu. Oke deh, langsung aja yuk. Kan tiap hari kita dengar macam-macam argumen ya. Di mana-mana deh, medsos, rapat, ngobrol biasa juga. Tapi gimana caranya bedain mana yang beneran kuat, mana yang cuma pinter ngomong aja? Nah, ini nih yang seru dari buku itu. Jadi, retorika, seni persuasi ini, punya pandangan yang agak beda soal kekeliruan logika atau sesat pikir. Nggak kayak logika formal yang kaku hitam putih. Oh gitu, bedanya gimana? Gini, dalam retorika, kekeliruan itu nggak otomatis dianggap salah loh, selama dia berhasil bikin audiens yakin dan nggak ketahuan kalau itu keliru. Wah, menarik. Tapi kalau ketahuan, Nah, itu dia masalahnya. Kalau sampai ketahuan, kredibilitas Anda, etos Anda itu bisa langsung jatuh. Makanya penting banget bisa ngenalin ini, paling nggak buat pertahanan diri kita sendiri. oke. Di buku ini disebut 7 dosa logika mematikan. Mungkin nggak keburu ya bahas 7-7-nya, tapi beberapa yang paling sering muncul aja deh yang perlu kita waspadai dari bab ini. Apa aja tuh? Sip, kita lihat beberapa yang paling umum ya. Dosa pertama itu perbandingan yang salah. Ini kejadian kalau argumennya main dua hal yang sebenarnya beda banget. Contohnya gimana tuh? Contoh paling gampang itu kekeliruan semua alami. Sering kan dengar, oh ini alami, pasti sehat. Padahal, buku ini ngingetin, racun botulisme, jamur beracun, itu 100% alami juga. Tapi bahaya kan? Oh iya benar juga. Jadi alami nggak sama dengan aman ya. Sering banget itu di iklan makanan atau suplemen. Ada lagi contoh perbandingan salah lainnya. Ada. Misalnya, menarik popularitas. Argumen kayak, semua temenku udah punya gadget baru, masa aku nggak boleh? Secara logika, ya nggak otomatis bener cuma karena banyak yang ngelakuin. Tapi kedengarannya meyakinkan ya, apalagi buat remaja gitu. Nah, iya. Secara retorika, ini bisa efektif karena mainin daya tarik kelompok, popularitas. Mirip-mirip sama konsep etos lah, karakter yang disukai audiens. Ini bagian yang bikin mikir. Jadi, sesuatu yang logikanya cacat bisa jadi alat retorika yang sah ya, asal pinter maininnya dan nggak ketahuan. Tepat. Selama persuasif dan audiens nggak ngeh. Dosa berikutnya nih, ketidaktahuan sebagai bukti. Jadi, kita anggap sesuatu itu nggak ada cuma karena kita nggak bisa buktiin keberadaannya. Atau sebaliknya. Maksudnya, gimana tuh contohnya? Misalnya, dokter bilang Anda sehat 100% cuma karena hasil tes standar nggak nunjukin apa-apa. Padahal, mungkin aja ada kondisi lain yang nggak kedeteksi tes itu. Ah, jadi asumsinya nggak ada bukti sakit sama dengan pasti sehat. Betul. Itu lompatan logika yang, ya bisa bahaya kan? Kalau nggak bisa dibuktiin, berarti nggak ada. Atau, kalau belum ada bukti benar, berarti salah. Oke, paham. Jadi ada yang nyamain hal beda, ada yang pakai ketiadaan bukti jadi bukti. Terus ada juga kan ya taktik yang sengaja belokin topik pembicaraan. Sering lihat deh di debat-debat gitu. Nah, itu dia. Masuk ke dosa keenam. Red herring, atau pengalih perhatian. Ini manuver buat geser diskusi dari isu utama ke topik lain yang nggak relevan. Biar bingung gitu ya. Ya, biar bingung atau biar lupa sama pertanyaan awalnya. Seringnya ke topik yang lebih emosional. Misalnya, politisi ditanya soal kebijakan ekonomi yang gagal, malah jawab panjang lebar soal ancaman dari luar negeri. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung, tapi perhatian orang jadi kesana ya. Licik juga. Efektif buat menghindar. Terus ada lagi yang sering disebut di bab 15 ini. Soal kesimpulan yang kayaknya terlalu jauh. Ah iya, dosa ketujuh, kesimpulan yang salah. Gimana tuh? Ini kalau bukti atau premis yang dikasih, mungkin bener sih buktinya, tapi sebenarnya nggak cukup kuat atau nggak relevan buat narik kesimpulan akhir itu. Contohnya yang sering disebut apa ya? Argumen ini bilang, kalau kita bolehin hal A yang kelihatannya sepele, wah nanti pasti bakal kejadian rentetan hal buruk, ujung-ujungnya bencana Z. Kayak, kalau anak dibolehin main game sejam sehari, nanti pasti kecanduan, nilai jelek, masa depan suram gitu. Persis. Padahal lompatan dari A ke Z itu kan belum tentu terjadi. Perlu bukti kuat, nggak cuma asumsi berantai gitu aja.
Oke. Jadi ngertiin semua dosa logika ini tujuannya bukan buat jadi polisi logika terus nunjuk-nunjuk orang, Anda sesat pikir gitu ya. Bukan itu intinya. Tapi lebih ke diri sendiri. Betul sekali. Lebih buat bekalin diri kita. Kalau Anda udah kenal polanya, Anda jadi bisa nyaring argumen dengan lebih kritis gitu. Nggak gampang kebawa sama omongan yang pinter, tapi isinya kosong. Jadi nggak gampang terpengaruh sama klaim yang mainin emosi, tapi logikanya lemah. Tepat. Ini soal jadi konsumen informasi yang lebih cerdas, lebih waspada. Nah, jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini secara praktis? Artinya, Anda jadi punya alat bantu baru buat navigasi di tengah banyaknya informasi dan bujukan sekarang ini. Kalau Anda kenal dosa-dosa logika ini, Anda jadi lebih kuat. Lebih kuat gimana maksudnya? Iya, Anda bisa lebih fokus ke isi argumennya, nggak cuma cara penyampaiannya. Bisa mulai nanya kalau ada klaim yang aneh. Keputusan Anda jadi lebih didasari penalaran yang sehat, bukan cuma karena terbujuk atau emosi sesaat. Ini penting banget buat kita bisa belajar dan berpikir lebih efektif. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Buku ini kan bilang, dalam retorika, kekeliruan logika itu bisa dimaafkan kalau berhasil meyakinkan. Iya. Pertanyaannya jadi gini, seberapa sering ya kita ini setuju atau terpengaruh sama sebuah argumen, bukan karena logikanya kuat, tapi mungkin karena cara ngomongnya enak didengar, nyentuh perasaan, atau ya karena kita suka aja sama yang ngomong? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh. Sampai ketemu di pembahasan mendalam kita berikutnya.